Halo semua, kembali lagi di channel favorit kalian. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan membahas bagaimana caranya kita menghafalkan hiragana dengan cepat dan mudah. Jadi metode yang digunakan dalam video ini bersumber dari dua hal. Pertama, berdasarkan dengan pengalaman Mimin sendiri selama belajar bahasa Jepang. Dan yang kedua, berdasarkan dengan metode orang Jepang asli saat mempelajari kanji dan hiragana itu sendiri. Video ini nantinya akan disusun dalam 3 bagian. Nah, bagian pertama ini merupakan bagian pengenalan terhadap hiragana. Bagian kedua merupakan langkah pertama untuk menghafalkan hiragana. Nah, bagian kedua ini Mimin sebut dengan rekognisi. Tujuan dari bagian kedua ini adalah agar kita mampu mengenal atau membacalah, kita mampu mengenal atau membaca hiragana. Jadi saat ada teks hiragana muncul, kita bisa tahu bahwa huruf tersebut huruf apa. Nah, jadi seperti itu. Dan yang metode selanjutnya, ini metode asli orang Jepang, mereka menyebutnya metode ini metode drill. Jadi tujuan dari metode ini adalah untuk hafal di luar kepala. Dan yang selanjutnya adalah agar kita mampu menuliskan hiragana tersebut. Nah, jadi bagi kalian yang sudah mengenal hiragana itu apa, kalian bisa langsung skip ke langkah kedua dan langkah ketiga saja. Nanti di bagian deskripsi kalian bisa pilih bagian mana yang ingin kalian tonton. Akan tetapi, Mimin merekomendasikan kalian untuk menonton video ini dari awal sampai akhir, agar semua pengalaman dan metode-metode yang Mimin berikan bisa maksimal kalian terima. Oke, sekian dulu. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke bagian pengenalan hiragana. Oke, jadi hiragana itu apa? Jadi hiragana merupakan satu dari 4 huruf yang resmi digunakan di Jepang. Jadi di Jepang, mereka menggunakan 4 huruf yaitu kanji, hiragana, katakana, dan romaji. Nah, huruf yang Mimin tulis sekarang ini adalah romaji. Jadi kita sudah tahu satu huruf, jadi kita hanya perlu menghafal 3 huruf lainnya. Dan pada video ini kita berfokus ke hiragana saja, karena hiragana ini merupakan huruf dasar untuk belajar bahasa Jepang. Ya, kita mempelajari hiragana karena ini merupakan dasar. Umumnya, semua media-media pembelajaran bahasa Jepang menggunakan huruf romaji dan hiragana. Jadi dengan kita belajar hiragana, kita sudah memiliki dasar untuk bisa belajar bahasa Jepang yang lebih advance, yang lebih jago, seperti itu. Jadi kalau kalian yang belum tahu seperti apa huruf hiragana tersebut, jadi Mimin akan tunjukkan dari sebuah buku yang sangat terkenal. Nama bukunya adalah Minano Nihongo. Nah, jadi mungkin agak kurang jelas. Nah, inilah huruf hiragana. Huruf yang muncul di layar kalian sekarang ini adalah hiragana. Bagi yang pertama kali melihat, pasti pusing. Ya, Mimin dulu lihat pusing. Ini nggak ngerti, ini nggak jelas apa sih ini. Nah, tapi nggak apa-apa. Ini tuh gampang. Ini tuh kayak kita pas kecil pelajari ABC. Kayak kita pelajari alfabet. Jadi kalian pasti bisa. Apalagi dengan 2 metode yang Mimin ajarkan sekarang. Kita akan mempercepat penghafalan hiragana ini. Jadi hiragananya tersusun dari 46 huruf yang biasanya kalian bisa hafalkan dalam kurun waktu di bawah 1 minggu menurut Mimin. Jadi sekian untuk pengenalan hiragananya. Langsung saja kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu bagian rekognisi. Oke, kita masuk ke bagian kedua, yaitu bagian rekognisi. Pada bagian ini, kita akan menggunakan bantuan sebuah website untuk menghafalkan hiragana. Nah, jadi tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita menuju ke website tersebut. Mulai sekarang, Mimin akan menggunakan screenshot layar handphone dalam menjelaskan penggunaan website agar kalian juga lebih mudah memahami. Oke, langsung saja kita menuju ke websitenya.
Oke, untuk mampu menghafalkan hiragana, mari langsung saja kita gunakan website yang sangat bagus menurut Mimin. Nah, terdapat banyak rekomendasi website yang digunakan, akan tetapi dari Mimin sendiri, Mimin menyarankan website ini. Website ini namanya Realkana. Jadi kalian tinggal langsung menuju ke browser kesukaan kalian masing-masing, kalian ketik realkana.com dan maka akan muncul bagian seperti ini. Oke, di bagian atas ini mungkin kalian belum bisa membacanya, tapi di bagian setelah intro merupakan kolom untuk hiragana. Nah, jadi di atasnya tertulis hiragana. Jadi seperti ini ya. Langkah pertama untuk mempelajari hiragana adalah kita memperhatikan kolom pertama terlebih dahulu. Kita nggak peduliin kolom lain, kita cek di kolom pertama. Di sini bisa tertulis, kalian bisa lihat A, I, U, E, O. Nah, jadi kita fokus ke 5 huruf ini. Bagaimana cara fokusnya? Pertama, kalian harus memilih kolom pertama ini. Nah, anggap ini semua belum dicek, kalian pilih kolom pertama dan pilih kolom bagian bawah. Oke. Sesudah itu kalian coba hafalkan sekilas A, I, U, E, O. A-nya kayak gimana, I-nya kayak gimana, kalian hafalkan sekilas dulu. Lalu, jika kalian rasa sudah hafal, kalian masuk ke menu study. Nah, di bagian menu study ini akan langsung muncul huruf hiragananya yang kita tebak. Tadi kan kita sudah menghafalkan sekilas. Umumnya, kalau ini baru awal kalian mempelajari hiragana, huruf ini kalian akan langsung lupa. Ini apa ya? A, atau E, atau U, atau O, atau bahkan I. Kalian kan nggak tahu. Nah, kalau bisa langsung hafal itu bagus banget. Tapi kalau nggak hafal, kalian tebak aja dulu. Misalkan ini A menurut kalian. Kalian klik OK. Nah, akan muncul tanda X yang menandakan bahwa ini salah, ini bukan A. Lalu ini apa? Kalian coba tebak lagi. Kalian ingat-ingat lagi. Misalnya, kalau Mimin sudah tahu ini I. Oh, nanti ada tulisannya. 1 shown, 0 right. Artinya kita sudah diperlihatkan 1 huruf, tapi kita salah seperti itu. Terus kita dimunculkan lagi. Misalkan kalian tadi tahu, oh ini kayaknya ini U seperti itu. Nah, ya udah kalian benar. Jadi dari 2 yang ditunjukkan, kalian 1 benar seperti itu. Nah, kalian gunakan ini. Nanti misalkan, Mimin misalkan yang sudah hafal, jadi Mimin bisa tahu. Nah, nanti setelah dia selesai, dia akan muncul tanda shown dan right-nya ini berubah warna merah. Ini artinya kolom yang kalian centang sudah semua ditunjukkan oleh aplikasi dan kalian sudah menebaknya. Dari 5 tebakan yang diberikan, kita berhasil benar 4. Nah, apakah artinya kita sudah paham? Belum. Kita cek lagi, kita hafalkan lagi. Misalkan ini apa? Dia akan secara otomatis merandom. A. Oh, ini O. I. Ini U dan seterusnya. Nah, E-nya lupa. Nah, jika kalian sudah merasa hafal dengan kolom pertama, kalian balik lagi ke bagian Hi. Nah, berarti kita sekarang lanjut ke kolom 2. Akan tetapi, kalian tidak boleh, Mimin menyarankan kalian tetap mencentang kolom pertama. Jadi kita sekarang mencentang 2 kolom. Kolom A, I, U, E, O, dan kolom K, Ki, Ku, Ke, Ko. Nah, untuk pembelajaran awal kalian akan membutuhkan waktu. Jadi sabar saja, nggak usah terburu-buru. Anggap aja ini game. Kalau kalian merasa agak bosan, nah kalian istirahat dulu. Jadi misalnya 30 menit kita fokus ke study. Kita fokus ini apa ini tadi kita baru ini kayaknya bagian kakiku keko. Kita coba tebak. Kalau lupa ko. Oh bukan ko, berarti salah. Seperti itu. Kita terus ulang-ulangi tersebut. Jika bagian ini sudah selesai, kita lanjut ke bagian sa. Jika bagian sa sudah selesai, kita lanjut ke bagian ta sampai akhir. Nah, karena di aplikasi ini di bawah hurufnya ada huruf romaji, jadi kita bisa belajar dulu di sini sebelum kita masuk ke bagian study.
Oke, ini merupakan langkah pertama. Silakan lakukan ini. Kira-kira menurut Mimin ini akan memakan waktu beberapa hari. 1, 2, 3 hari. Tergantung berapa lama kalian menggunakannya. Jika kalian tidak terlalu fokus dan ingin belajar bahasa Jepang hanya untuk sekedar belajar bahasa baru, nggak apa-apa. Mungkin akan memakan waktu sedikit lama. Tapi metode ini sangat-sangat penting. Dan jika kalian sudah berhasil, kalian ulangi. Misalnya kalian ingin menghafal semua. Kita pilih check all tadi. Lalu kita pilih study. Nah, ini secara otomatis akan memilih semuanya. Seperti itu. Jadi kalian sudah hafal, ulangi sampai menurut kalian sudah bisa. Oke, kita mengenalkan menunya lagi. Di sebelahnya ada menu ekstra, yaitu kalian bisa memilih settingnya di bawah ini dan bisa memilih jenis hurufnya. Karena terdapat beberapa jenis huruf, tapi menurut Mimin ini hurufnya mirip-mirip, jadi kalian nggak perlu khawatir. Nah, dan di bagian aplikasi tadi, seperti yang Mimin bilang, di sini ada tulisan untuk mendownload aplikasi dalam iOS dan aplikasi pihak ketiga, tapi Mimin lebih menyukai menggunakan website sendiri. Jadi itu tergantung dengan kesukaan kalian. Oke, sekian dari bagian kedua ini. Semoga kalian menerapkannya secara langsung. Silahkan kunjungi realkana.com dan langsung hafalkan kanji. Maksud Mimin, langsung hafalkan hiragananya. Oke, langsung saja kita masuk ke langkah terakhir, yaitu metode orang Jepang asli dalam menghafalkan kanji dan hiragana, alias drill. Mungkin namanya keren, tapi metodenya sebenarnya sangat sederhana. Metode drill ini adalah metode menuliskan berulang-ulang kali setiap huruf hiragana tersebut sampai kalian hafal di luar kepala. Sekian. Jadi metodenya sangat sederhana seperti itu, tapi menghabiskan banyak waktu dan sangat membosankan. Jadi kalian yang benar-benar ingin bersungguh-sungguh belajar bahasa Jepang, belajar hiragana, dan ingin hafal, Mimin sarankan untuk menggunakan metode ini. Dulu Mimin nggak menggunakan metode ini. Mimin menggunakan hanya metode rekognisi, jadi memiliki sedikit kesusahan dalam menuliskan hiragana tersebut. Tapi dengan berjalannya waktu, lama-kelamaan bisa. Tapi bagi kalian yang ingin bisa cepat, metode ini sangat direkomendasikan. Misalnya, kalau kalian tadi merasa sudah hafal, kalian bisa tulis seperti ini. Ya, nanti kita dilanjut aja. Terus di bawahnya, ini A. Berarti di kolom ini kita harus menulis hiragana dari A. A, I, U, E, O. Kalau kalian sudah hafal, kalian bisa langsung saja tuliskan hiragana tersebut. Sebenarnya ada pola tulisan yang benar. Tapi karena tujuan kita belajar bahasa Jepang ini adalah untuk bisa mengenal bahasa Jepang dan untuk bisa lulus JLPT, misalnya untuk kalian yang berminat. Untuk bagian arah goresannya, karena Mimin sendiri tidak tahu, itu berada di luar scope dari video ini. Nah, jadi seperti itu. Oh, ini A. Di kolom A kita sudah hafal A, I, U, E, O. Jadi kita lanjut ke kolom K, misalnya seperti itu. K, Ki, Ku, Ke, Ko. Nah, kalian terus lanjutkan seperti itu. Jika kalian mampu menuliskan semuanya, berarti kalian sudah lumayan hafal hiragana. Kenapa belum hafal semuanya? Karena kita harus membolak-balikkannya supaya otak kita bingung. Apa maksudnya? Misalkan pada kolom ta, kalian tulis bukan dari ta, tapi dari to. Nah, biasanya otak kita kan ngapalin secara urutan ya. Jadi kita balik urutannya dari to. To itu gimana? Jadi kalian tulis dari gini. To. Habis itu apa? Tati tu te. Nah, kita dari T. Tati tu itu gimana? Tsu sebenarnya makanya tsu. Tsu seperti itu. Jadi kalian random yang mana yang kalian tulis seperti itu. Ini kalian lakukan secara berulang-ulang sampai kalian merasa hafal di luar kepala dengan hiragana tersebut. Tentunya sebelum melakukan hal seperti ini, kalian harus fokus terhadap satu huruf. Misalnya yang tadi, ini dinaikkan sedikit supaya jelas, huruf A. Awal-awal kalian harus nulis A,
Ah, ini kalian bisa tentukan, misalnya kalian nulis setiap huruf itu 5. Habis itu I. Udah I, I, 1, 2, 3, 4, I, 5. Mana U? Wah, kalian lanjut seperti itu terus. Kalau udah semuanya, baru kalian masuk ke metode ini. Jadi ada 2 metode drill, 2 langkah. Yang pertama adalah per huruf, yang ketiga adalah di random di dalam semua hiragana. Nah, jadi sekian metode drill, sangat sederhana tapi membosankan dan memerlukan banyak waktu. Jika kalian sudah melakukan kedua hal ini, Mimin jamin kalian akan menghafalkan hiragana dengan cepat dan mudah. Oke, sekian video kali ini. Silahkan untuk kritik, saran, dan rekomendasi video selanjutnya. Silahkan tulis di kolom komentar. Semoga kalian terbantu dengan video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.